Para siswa yang budiman dimanapun Anda berada, meskipun kita berjauhan, kita berada dalam satu naungan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Ar-Rahman. Meskipun raga kita berjauhan, jiwa kita selalu bersama. Pembelajaran kali ini materinya adalah tasawuf dalam Islam. Kita sering mendengar kata tasawuf. Bahkan kata tersebut sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Baik yang setuju ataupun tidak. Karena banyak orang yang tidak setuju dengan tasawuf. Bahkan mereka bukan bilang tasawuf, tapi mereka bilang tak sanggup. Karena mereka anggap bahwa tasawuf itu adalah perilaku jumud, perilaku statis. Maka mereka tak sanggup berbuat seperti itu. Makan seadanya, pakaian compang-camping, tidur di mana saja, hidup tidak beraturan. Yang dimaksud di sini tasawuf bukan seperti itu. Karena tasawuf bukan masalah penampilan lahir. Tasawuf bukan masalah fisik. Tasawuf bukan masalah cukur rambut. Boleh saja kita cukur rambut ala Korea, jalan ala Korea, bicara ala Korea, yang suka drama Korea, tapi hati tetap tergantung kepada Allah Ta'ala. Ini tasawuf. Pertama, pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf itu merujuk kepada beberapa kata dasar atau derivasi. Di antaranya menurut Haidar Bagir, bahwa tasawuf itu berasal dari kata sof atau barisan. Karena mereka anggap bahwa orang-orang ahli tasawuf itu selalu berada pada barisan pertama dalam sholat. Itu tasawuf. Ada juga akar kata tasawuf itu adalah suf atau wal. Karena memang biasanya orang-orang ahli tasawuf dulu, para zahid dulu itu mereka pakaiannya kasar. Pakaiannya kasar-kasar. Tidak suka memakai pakaian yang gemerlap. Tidak suka memakai pakaian yang indah-indah, tidak. Yang mereka pakai adalah pakaian yang sangat sederhana. Mungkin itu yang menjadi penyebab orang-orang sekarang banyak yang alergi terhadap tasawuf. Dan mereka bilang bahwa bukanlah tasawuf, tapi tak sanggup. Ketiga, ada yang menyebutkan bahwa tasawuf itu berasal dari kata sofa atau suci, murni, itu sofa. Segala kesucian, segala kemurnian, itulah tasawuf. Kita memurnikan diri, mensucikan hati ini, tazkiyatun nufus, tasfiyatul qulub, untuk selalu dekat dengan Allah. Itulah tasawuf. Dan ada juga yang mengambil menyebut bahwa kata tasawuf itu diambil dari kata ahlus suffah. Para siswa yang budiman, ahlus suffah itu adalah sekelompok orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka diantaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah seorang perawi hadis yang sangat besar, penghafal hadis Rasulullah yang sangat banyak. Ada juga Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Nah, itu adalah di antara orang-orang yang termasuk ahlus suffah. Jadi secara bahasa, tasawuf itu diambil dari beberapa kata dasar atau derivasi. Satu kata sof, barisan. Kedua suf, wall. Ketiga sofa, suci, bersih. Keempat ahlus suffah,
yaitu orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Itulah pengertian tasawuf secara bahasa. Para siswa yang budiman, memang menurut Amin Syukur, istilah tasawuf ini adalah istilah baru. Yang dimaksud baru, istilah yang tidak ada pada masa Rasulullah dan tidak ada pada masa para sahabat. Memang menurut sejarah, pada masa Rasulullah SAW itu belum dikenal istilah tasawuf. Juga pada masa para sahabat itu belum dikenal istilah tasawuf. Karena pada fase 1, abad 1 dan 2 baru dikenal kata zuhud dan orangnya adalah zahid. Belum dikenal istilah tasawuf dan orangnya sufi, belum. Tapi walaupun kata tasawuf itu belum dikenal pada masa Rasulullah, juga pada masa para sahabat, tetapi praktek dalam menjalankan ibadah, praktek dalam menjalankan atau mendekatkan diri kepada Allah, jelas-jelas itu diambil dari Rasulullah juga para sahabat. Meskipun kata tasawuf, istilah tasawuf belum dikenal pada masa itu, tetapi prakteknya jelas-jelas dilakukan oleh Rasulullah juga para sahabat beliau. Makanya kita yakin bahwa ajaran tasawuf adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa yang budiman dimanapun berada, kedua pengertian secara terminologi. Di sini ada beberapa ulama, beberapa pemikir ilmuwan yang memberikan definisi tentang tasawuf. Apa yang dimaksud tasawuf? Junaid al-Baghdadi, beliau itu adalah dalam bidang tasawuf disebut bapak tasawuf. Beliau memberikan definisi tasawuf itu adalah mengambil sifat-sifat mulia dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Sebuah tindakan, sebuah usaha, sebuah perbuatan yang selalu mengambil sifat-sifat mulia untuk kita laksanakan dalam kehidupan ini dan selalu meninggalkan sifat-sifat tercela, itu adalah definisi tasawuf menurut Junaid al-Baghdadi. Beliau itu wafat pada tahun 910. Kedua, selain Junaid al-Baghdadi ada Abu Hasan as-Sazili. Beliau adalah pendiri Thariqah Syaziliyah. Muridnya adalah Abu Mursi. Abu Mursi punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam Athailiyah. Menurut Abu Hasan As-Sazili, beliau adalah seorang syekh dari Afrika Utara, mengatakan bahwa tasawuf itu adalah sebagai praktek dan latihan melalui cinta yang dalam dan melalui ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Sekali lagi, menurut Abu Hasan As-Sazili, tasawuf adalah praktik dan latihan melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Maksudnya demikian, karena semenjak manusia lahir, manusia hidup di muka bumi ini, manusia berjalan terus di muka bumi ini, banyak hal yang melenceng daripada jalan Allah. Banyak hal yang keluar dari rel-rel yang diridhoi Allah. Nah, dalam tasawuf, sebuah praktek tersebut diusahakan untuk mengembalikan manusia yang tersesat jalan, mengembalikan manusia yang sudah keluar dari rel-rel kebenaran. Yang dimaksud adalah kebenaran dari Allah, maka manusia dikembalikan lagi kepada jalan yang lurus,
jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan, menurut Amin Syukur, tasawuf itu adalah sistem latihan. Ini sistem. Kalau yang namanya sistem bukan hanya satu, tapi sistem. Sistem latihan dengan kesungguhan untuk membersihkan diri, mempertinggi dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan daripada tasawuf, apapun yang kita kerjakan, amal soleh apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun, kapanpun kita melakukannya, siang atau malam, pagi atau sore, semata-mata tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tasawuf. Jadi yang tadinya punya anggapan bahwa tasawuf itu adalah perbuatan jumun, tasawuf itu adalah perbuatan yang statis, tasawuf itu orang-orang yang tidak mau berkembang, orang-orang yang tidak mau ada kemajuan, orang-orang yang tidak dinamis, itu adalah salah persepsi. Tasawuf bukan masalah fisik, tasawuf bukan masalah perbuatan, tasawuf bukan masalah penampilan, tapi tasawuf adalah masalah hati, bagaimana kita bisa mendekatkan atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang celana jeans, jaket kulit, dompet pakai rantai, pakai kacamata hitam, tapi hatinya selalu tersambung kepada Allah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang tasawuf. Sementara banyak juga orang yang pakaiannya sederhana, makan sederhana, rumah sederhana, kehidupan dalam berbagai aspek sangat sederhana, bahkan hatinya jauh kepada Allah. Itu tidak dipandang orang yang tasawuf. Karena inti daripada tasawuf adalah upaya, usaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah yang didasari dengan cinta yang mendalam kepada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat cintanya kepada Allah. Luar biasa cintanya kepada Allah. Melebihi cinta kepada keluarga, melebihi cinta pada sanak saudara, melebihi cinta kepada teman atau kawan, melebihi cinta pada siapapun. Mencintai Allah melebihi segalanya. Itulah pengertian tasawuf. Para siswa yang budiman, apa sih yang menjadi dasar tasawuf? Yang menjadi dasar tasawuf itu pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, terdiri dari 1.027.000 huruf menurut Imam Asy-Syafi'i. Di dalamnya sebagian ayatnya mengandung dalil tentang tasawuf. Salah satunya adalah Quran surat As-Sajdah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada juga di Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Itu ayat 7. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Allah yang memberi
ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan yang jelek fujur, takwa ada jalan yang baik. Para siswa yang budiman, kalau dilihat kata fujur, ada fajar, ada fujur. Kalau fajar itu adalah pancaran cahaya yang membuat mata hati kita terang dan menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Itulah fajar. Tapi kalau fujur itu kegelapan yang dapat menutup mata hati manusia sehingga manusia tidak tahu arah kemana ia harus berjalan. Itulah fujur namanya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Tazkiyatun nufus. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Orang-orang yang bisa membersihkan jiwa sehingga bisa kembali kepada Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi orang yang mengotori jiwanya dengan banyak berbuat ma'isyat, banyak berbuat mungkarat, perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi dan perbuatan yang merugikan banyak orang, perbuatan yang merugikan lingkungan sekitar, maka itu adalah orang-orang yang merugi. Ini adalah salah satu dasar daripada tasawuf Al-Quran. Selain itu banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar untuk kita bisa menyucikan diri, menyucikan jiwa, untuk supaya kita bisa kembali kepada Allah, untuk supaya kita sadar bahwa hidup dan mati kita ini adalah milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banyak hadis yang menunjukkan supaya kita sadar bahwa apapun yang kita miliki, besar atau kecil, banyak atau sedikit, itu adalah pemberian dan titipan dari Allah. Supaya kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Jangankan yang di luar diri kita, jangankan harta, jangankan kekayaan, nyawa, ruh yang ada pada jasad ini pun ketika keluar, ketika kita sudah habis kontrak hidup, siapa yang akan bisa membela? Siapa yang akan bisa mempertahankan ruh ketika sudah tiba saatnya kita meninggal? Berarti kita tidak punya apa-apa. Kita bisa menggerakkan kaki, kita bisa mengayunkan tangan, kita bisa mengedipkan mata, kita bisa mengucap dengan lidah, berucap dengan lidah. Itu memang semata-mata karena kekuasaan Allah. Ketika Allah cabut itu kekuasaan, apa yang kita miliki? Lihatlah orang yang meninggal. Jangankan untuk bergerak, jangankan untuk berusaha, untuk menggerakkan jari telunjuk pun sudah tidak mampu, untuk mengedipkan mata pun sudah tidak kuat. Berarti apa yang kita miliki? Sejatinya hidup ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah inti daripada tasawuf. Al-Quran, Al-Hadis juga apa? Selain itu ada ijma ulama, konsensus para ulama. Para siswa yang budiman, sekarang kita beralih pada sejarah perkembangan tasawuf secara singkat. Sejarah perkembangan tasawuf itu dibagi ke dalam 4 fase. Fase pertama yang terjadi pada abad 1 dan 2 Hijriah. Tadi sudah saya katakan bahwa pada fase 1, fase pertama atau abad 1 dan 2 itu belum dikenal istilah tasawuf. Tapi pada fase itu sudah dikenal istilah zuhud dan orangnya zahid. Siapakah tokoh pada fase pertama atau tokoh tasawuf pada fase pertama? Itu adalah Ahlus Suffah. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di serambi masjid, yaitu Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lain-lain. Itu adalah para tokoh tasawuf yang berada pada fase 1, abad 1 dan 2 Hijriah.
pada fase 2 atau abad 3 dan 4 Hijriah. Nah, baru pada fase ini dikenallah istilah tasawuf. Dengan orangnya disebut sufi. Ahli tasawuf itu disebut sufi. Kalau orang Islam disebut muslim. Seorang mukmin, seorang yang beriman disebut mukmin. Seorang yang selalu nifak, lain di bibir lain di hati disebut munafik. Orang yang selalu menyekutukan Allah disebut musyrik. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Gitu. Nah, pada masa ini baru dikenal istilah tasawuf. Siapa yang jadi tokoh pada fase ini? Dalam sejarah disebutkan bahwa yang menjadi tokoh tasawuf pada fase ini diantaranya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu wafat pada tahun 263 Hijriah. Kedua ada Al-Hallaj. Mungkin para siswa pernah mendengar cerita tentang Al-Hallaj dengan konsep ittihadnya. Ada juga konsep hulul. Itu mungkinlah pernah dengar. Walaupun di sini kita tidak akan terlalu jauh membahas tentang itu. Hanya sejarahnya saja bahwa tasawuf itu atau istilah tasawuf itu baru lahir pada fase 2, yaitu antara abad 1 dan 2 Hijriah. Di antara tokohnya adalah Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj. Selanjutnya ada Al-Mughis, ada Abu Mansur dan lain-lain. Para siswa yang budiman, fase 3 atau abad 4 Hijriah. Fase ini disebut dengan fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasar yang aslinya yaitu Al-Quran dan hadis, atau disebut dengan tasawuf sunni. Sekali lagi, pada fase ini disebut fase konsolidasi, yaitu fase yang memperkuat tasawuf dengan dasar yang aslinya yaitu Al-Quran dan hadis, atau juga disebut dengan tasawuf sunni. Tasawuf yang sesuai dengan sunnah. Tokoh tasawuf pada fase ini diantaranya ada Al-Ghazali, terkenal Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah, 505. Ini mudah diingat. Al-Ghazali itu wafat tahun 505 Hijriah. Ada juga Abul Qasim, ada Abdul Karim Hawazin, ada Al-Qushairi yang dikenal dengan Imam Al-Qushairi yang pernah menulis risalah Qushairiyah yang terdiri dari 2 jilid. Itu adalah Al-Qushairi. Mereka itu adalah tokoh-tokoh tasawuf pada fase 3 atau abad 4 Hijriah. Selanjutnya fase 4 tadi fase 3 abad 45 Hijriah. Sekarang fase 4 abad 6 Hijriah. Nah, pada fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang memadukan antara rasa atau zauq dengan rasio atau akal. Sekali lagi, fase 4 atau abad 6 Hijriah itu dikenal dengan tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang memadukan antara rasa dan rasio. Tasawuf pada fase ini sudah dicampuri dengan pemahaman filsafat Yunani, sehingga pengalaman-pengalaman atau pemahaman-pemahaman filsafat Yunani itu dimasukkan untuk memperkuat tasawuf, maka itu disebut dengan tasawuf falsafi.
Siapa di antara tokoh-tokoh tasawuf falsafi? Mereka itu ada Abu Muhyiddin Ibnu Arabi yang terkenal dengan Ibnu Arabi, penulis buku apa itu ya? Makiyah gitu ya. Ibnu Arabi ya, yang terkenal dengan Ibnu Arabi, Futuhatul Makiyah. Futuhatul Makiyah itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan Ibnu Arabi, sebuah tokoh tasawuf yang ada pada fase 4 abad ke-6 Hijriah. Kedua ada As-Suhrawardi. Selanjutnya ada Ibnu Sab'in dan terakhir ada Ibnul Farid. Mereka adalah tokoh-tokoh tasawuf falsafi yang ada pada fase 4 abad 6 Hijriah. Para siswa yang budiman, marilah kita simpulkan. Untuk kesimpulannya, tasawuf secara bahasa berasal dari beberapa kata dasar. Pertama ada soft, barisan. Kedua ada sub, wall. Ketiga ada sofa, suci, bersih. Keempat ada ahlus suffah atau orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Pengertian tasawuf secara terminologi ada dari Junaid al-Baghdadi, yaitu mengambil sifat-sifat terpuji, mengambil sifat-sifat mulia dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Ada juga dari Abu Hasan As-Sazili, adalah melatih diri melalui cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengembalikan diri pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Selanjutnya ada menurut Amin Syukur bahwa tasawuf itu mempertinggi, memperdalam, melaksanakan berbagai latihan untuk melatih kerohanian kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya yang menjadi dasar tasawuf pertama adalah Al-Quran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang makna tasawuf. Kedua, sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah banyak sekali. Ketiga ada ijma para ulama. Selanjutnya sejarah perkembangan tasawuf itu dibagi menjadi 4 fase. Fase 1 abad 1 dan 2. Pada fase itu belum dikenal istilah tasawuf, baru dikenal istilah zuhud. Fase 2 abad 3 dan 4, baru pada fase itu sudah dikenal istilah tasawuf. Ketiga fase 3 abad 5 Hijriah. Fase ini disebut dengan fase konsolidasi, yaitu memperkuat tasawuf dengan dasar yang aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya fase 4 abad 6 Hijriah. Fase ini disebut dengan fase tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang dipadukan dengan filsafat atau rasa dan rasio dipadukan sehingga lahirlah tasawuf falsafi. Tokohnya ada Suhrawardi, ada Ibnu Arabi dan lain-lain. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan kita dapat membersihkan diri, membersihkan jiwa kita kembali ke jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala dengan segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Semakin banyak rintangan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, itu tidak boleh membuat kita terjatuh, justru harus lebih membuat kita atau membuat kita lebih hebat. Ingat, pepatah mengatakan, hiduplah seperti bola yang semakin tinggi terjatuh, semakin tinggi memantul. Jangan pernah hidup seperti kaca yang apabila terjatuh akan retak, pecah, bahkan hancur dan hanya meninggalkan puing-puing yang menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.